Saya mohon maaf duduk sedikit lebih tinggi ya dari teman-teman yang hadir. Tidak bermaksud menunjukkan apapun kecuali hanya sebatas ingin mudah untuk terlihat saja. Boleh jadi Anda dipandang lebih mulia oleh Allah dibandingkan kami yang berada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmadullaha kama 'allamana an nahmadah wa nashkuruhu syukran katsiran tayyiban mubarakan kama 'allamana an nashkurah. Fa huwa al-muqaddim wa huwa al-muakhir wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim an-nabiyil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amarna Rabbuna bil iqtida'i bi sunnatihi faqala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا لنا جميعا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan Mirza Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah sangat kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan pada kita sampai dengan subuh ini. Di antara nikmat terbaik pertama adalah nikmat kehidupan. Karena sementara sebagian dari saudara-saudari kita barangkali sudah lebih dulu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi kita berprasangka baik kepada Allah bahwa di antara hamba-hamba itu ada yang sudah dipandang cukup amalannya, baik ibadahnya, dan sangat minim dosa kesalahannya. Bahkan boleh jadi sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hamba-hamba yang fakir pada ampunan, hamba yang fakir kepada anugerah Allah dan rahmatnya, masih diberikan kesempatan hidup agar mampu mencari bekal-bekal terbaik menyayangi saudara-saudari kita, juga bisa beristighfar dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Semoga hidup ini bisa kita manfaatkan dengan baik, dan semoga Allah jadikan hidup kita hari ini lebih baik daripada hidup-hidup yang sebelumnya, kesempatan yang telah kita lalui. Kedua, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak mudah untuk didapatkan. Karena itu syukuri nikmat iman ini, sekaligus kita juga mendoakan saudara-saudari kita yang belum barangkali merespon hidayah Allah. Saya tidak katakan mendapat hidayah, karena Allah itu sudah berikan hidayah. Persoalannya manusianya mau mengambil atau tidak. Ada hidayah lewat telinga, diperdengarkan nama Allah, diperdengarkan syahadat, diperdengarkan ibadah, diperdengarkan bahkan jalan-jalan kebahagiaan. Kurang apalagi 5 kali dalam sehari. Lafadznya tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Setiap waktu tempatnya bergiliran. Bandung adzan, selesai Bandung adzan, pindah ke Padalarang, pindah ke Bekasi, pindah ke Jakarta. Terus berputar 24 jam tidak berhenti. Hanya lafadz adzan disebut dengan adzan. Ada yang mengatakan berasal dari kata udhun, artinya telinga. Jadi lafaz ini selama kita masih punya pendengaran, maka akan dijanjikan oleh Allah terdengar bagi setiap manusia yang masih punya pendengaran di telinganya. Itulah hidayah melalui pendengaran. Diperdengarkan lafaz Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadat, setelah paham ada getaran dengan nama Allah, itu rumusnya di Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi kalau sudah ada iman, baik diperdengarkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Makanya ketika Anda mendengar kalimat adzan, kalau sudah ada iman itu, jiwa kita langsung merespon, bergejolak, mengatakan sudah adzan ya. Siap-siap, siap-siap. Bagi orang yang belum beriman, itu pun ada sentuhan nanti ke jiwanya, fitrahnya dalam dirinya bergerak. Karena lafaz itu sudah pernah diperdengarkan bahkan saat dalam kandungan usia 4 bulan. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-7 ayat 172.
Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum alastu birabbikum. Bukankah aku adalah Rabbmu yang merawatmu, menciptakanmu, memberikan segala yang terbaik untukmu dan menganugerahkan segala keindahan untuk engkau nikmati. Aku memaafkan kesalahanmu, mengampuni segala dosamu dan menerima jika engkau mau kembali. Itulah Rabb dengan sifat rububiyahnya. Qalu bala syahidna, kami bersyahadat. Karena itu setelah mereka mengatakan kami bersyahadat, diingatkan lagi supaya enggak lupa kemudian hari. 5 kali diingatkan, asyhadu an la ilaha illallah. 5 kali dalam sehari itu. Karena itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudari kita yang lupa dengan syahadatnya bisa menyentuh kembali dalam qalbunya dan kembali menerima risalah Islam sebelum Allah mewafatkannya. Itulah yang terindah dibanding kita mencela, karena mencela tidak melahirkan solusi. Boleh jadi dia dititipkan sebagai tetangga Anda, teman Anda, kerabat Anda, karena memang hanya Anda yang bisa mendoakan dia. Bukan dimaksudkan hadir di samping Anda untuk menyibukkan diri mencelanya. Nah, maka teman-teman sekalian, itulah kebahagiaan tertinggi sebagai insan yang beriman, dan kita membuktikan iman itu dengan amal saleh. Iman tanpa amal saleh maka tidak cukup menghadirkan kita untuk mendapatkan surga yang kita rindukan. Syarat surga pertama dalam Al-Quran itu di Al-Baqarah ayat ke-25, ketika Allah memberikan kabar gembira menyandingkan iman dengan amal saleh. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Syaratnya iman dan amal saleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka bagi orang yang telah cukup bekal amal salehnya didasari dengan keimanan dalam dirinya yang menghunjam pada jiwanya. Ingat, menghunjam pada jiwa, bukan cuma iman di lisan. Iman di lisan tidak dihitung oleh Allah sebagai manusia beriman yang sempurna. Dalilnya Quran surah ke-49 ayat yang ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada banyak orang Arab Badui dulu mengatakan datang pada Nabi, kami beriman. Nabi terdiam, turun wahyu mengatakan, qul lam tu'minu, katakan Muhammad, kalian belum beriman yang sesungguhnya, belum serius. Walakin qulu aslamna, cukup katakan dulu kami baru masuk Islam. Karena syarat masuk Islam mengucapkan syahadat. Begitu diucapkan baru di lisan. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tapi iman yang di lisan itu belum nyampe menghunjam pada jiwanya. Karena enggak tembus kepada jiwa, di jiwanya enggak ada dorongan kemudian rambatan-rambatan untuk beramal saleh pada seluruh anggota tubuhnya. Karena kalau sudah masuk ke dalam jiwa, prinsip semua anggota tubuh ini itu akan digerakkan oleh jiwa. Di jiwa kita masuk ke akal, ditembuskan ke mata, lihat. Tembuskan ke lisan, bicara. Tembuskan ke tangan, kerjakan ini, tinggalkan itu. Tembuskan ke kaki, melangkah begini, jauhi yang itu. Itu sumber semuanya dari jiwa. Nah, kalau kemudian tidak ada iman dalam jiwa ini, dia nggak bisa menggerakkan pada nilai kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah. Matanya itu nggak punya kontrol. Semua dilihat. Lihat ini, lihat itu. Semua yang taat dilihat, yang maksiat pun ditinjau. Ke tangan juga begitu. Semua diraba. Yang halal dipegang, yang haram pun kemudian disentuh. Ke kaki juga begitu. Yang halal dipijaki, yang haram pun kemudian disusuri. Itu yang jadi persoalan. Kalau sudah ada iman, gak mungkin seperti itu. Itulah kemudian perbedaan amal soleh dengan amal salah. Di iman mendorong kepada amal soleh, kosongnya iman selalu terjebak pada amal salah. Karena itulah orang-orang yang tidak punya iman dan juga tidak beramal soleh disebut orang rugi hidupnya selama di dunia. Wal 'as, Quran surah 103. Innal insana lafi khusr. Sungguh kata Allah, saya bersumpah. Allah itu kalau sudah menyampaikan firman, tidak usah bersumpah. Kita mesti yakin. Nah, kaidah tafsir mengatakan kalau Allah sudah bersumpah, artinya benar-benar serius dalam menyampaikan sesuatu yang bahkan kita sama sekali dicegah untuk ragu sedikit pun. Karena sudah bersumpah. Kita saja manusia bersumpah, orang-orang diminta percaya. Apalagi Allah yang bersumpah. Maka keterlaluan kalau kita nggak percaya. Ada manusia mengatakan sesuatu. Aku mencintaimu, kata suami pada istrinya. Ah, masa? Sungguh, aku bersumpah. Demi siapa? Demi Allah. Begitu bersumpah demi Allah, maka istrinya pun tidak ada keraguan dalam diriku. Sekarang Allah yang Anda sebut namanya untuk bersumpah, bersumpah. Walas, aku bersumpah demi waktu yang tak aku berikan kesempatan pada dirimu untuk beramal yang baik-baik mencari bekal selama hidup. Tapi sayang, innal insana, sungguh setiap manusia itu alif lamnya istighraq.
Bukan ma'rifah, istighraq, menunjuk pada semua jenis manusia, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, cukup, kan? Dan seterusnya. Nah, teman-teman, la fi khus, lamnya taukid, fi khus, saya kuatkan kata Allah, mereka berpotensi mengalami kerugian. Diberikan modal waktu 24 jam, tapi tidak bisa berniaga dengan waktunya sehingga melahirkan keuntungan. Kenapa rugi? Karena ada yang mengisi waktunya tanpa iman dan amal saleh. Dikeluarkanlah orang rugi ini dengan kata illa. Illanya nafi, setelahnya isbat. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Karena itu berbahagialah kita subuh ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk membuktikan iman kita dengan beramal saleh, wujudnya salat subuh berjamaah. Kita bermohon pada Allah semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barusan saya jumpa sebelum hadir di sini dengan sahabat-sahabat kita yang kalangan manusia menilai mereka kawan-kawan kita ini dengan tunanetra. Sebagian orang salah melihat, mengatakan ini punya keterbatasan. Tadi saya tegaskan pada kawan-kawan, antum punya kelebihan, bahkan dipuji dalam Al-Quran. Antum itu golongan yang ditutup pandangannya oleh Allah dari pandangan maksiat. Saya ini masih punya peluang untuk melihat apa-apa yang kemudian nampak. Antum ditutup oleh Allah untuk tidak melihat maksiat. Sehingga dengan itu peluang untuk mendekat kepada Allah itu lebih tinggi dengan menggerakkan mata hatinya. Itulah yang paling indah sehingga datang pujian kepada antum itu lewat datuk antum yang datang kepada Nabi bernama sahabat Abdullah bin Abi Umi Maktum. Ketika datang kepada Nabi untuk mendapatkan pencerahan dengan segenap iman yang menghunjam pada bata batinnya. Sampai datang kemudian turun surah Abasa itu. Disebut Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Antum disebut, saya tidak. Ketika Allah muliakan antum, maka muliakanlah diri antum untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum dianggap mulia oleh Allah. Kenapa antum tidak memuliakan zat yang memuliakan antum di situ? Maka teman-teman, mari kita mencoba untuk meningkatkan amal saleh kita dengan melanjutkan bahasan kajian kita pada pendalaman fikih ikhtilaf. Kita praktekkan sekarang pada sub materi baru terkait dengan amal saleh kita. Sehingga dalam mengerjakan amalan ini, insya Allah lebih luas wawasan kita, lebih dalam pemahaman kita, dan insya Allah pemahaman ini membantu kita lebih khusyuk dalam menunaikan ibadahnya. Karena itu, hari ini kita akan belajar tentang praktek pendalaman fikih ikhtilaf dalam rangkaian ibadah salat. Kenapa ini menjadi penting? Karena salat satu-satunya ibadah yang disyariatkan oleh Allah langsung kepada seluruh hambanya. Ingat, kalau saya katakan seluruh hambanya, bukan berarti umat Nabi Muhammad SAW saja. Umat sebelumnya pun itu sudah salat. Walaupun nanti kesempurnaan cara salatnya itu melekat pada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Anda lihat teman-teman sekalian, ingat, tidak mungkin ini disyariatkan pada seluruh kalangan hamba kalau tidak penting. Artinya dinilai sangat penting. Saking pentingnya semua manusia diminta oleh Allah salat. Nabi Isa 600 tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad. Sebelum datangnya Nabi Muhammad itu pun diperintahkan salat. Beliau salat dan diakui di lisannya, diabadikan kemudian dalam Al-Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33 itu. Nabi Musa sebelumnya juga salat. Buka Quran surah ke-20 Thaha ayat yang ke-14. Nabi Zakaria, ya, itu pamannya Maryam, kerabatnya Imran, ya, menikah dengan Hanna, melahirkan Maryam. Imran bukan nabi, tapi keturunannya nanti banyak melahirkan orang saleh. Zakaria itu nabi, salat. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Nabi Ismail, datuknya Nabi Muhammad SAW yang ke-29, salat. Buka Quran surah ke-19 ayat ke-55. Silakan cek, bahkan memerintahkan keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Dan beliau itu mengajak keluarganya sholat. Anda bayangkan, Nabi Ismail zabihullah, dekat dengan Allah, disayang Allah, bapaknya mulia, Khalilullah gelarnya. Luar biasa, surga sudah ada jaminannya, pujian melekat kepadanya. Apa yang terjadi? Beliau salat dan memerintahkan keluarga, ngajak keluarganya untuk salat. Nabi-nabi itu salat semuanya. Nabi salat, Rasul salat, kekasih Allah salat, hamba terbaik salat, yang sudah mendapat surga salat. Nah, coba antum ini Nabi bukan, Rasul tidak.
Kekasih Allah juga belum dapat gelarnya. Surga belum terjamin. Sahabat bahkan bukan. Tabi'in juga tidak. Ulama belum dapat predikatnya. Imam juga belum tentu. Makmum kadang-kadang. Ya? Dan antum nggak mau sholat. Coba cara berpikirnya seperti apa gitu. Saya tidak berani mengatakan apakah antum sehat tuh kan. Tidak. Tapi persoalannya bagaimana kita menempatkan diri kita secara adil. Nah sekarang kalau Nabi diminta sholat, Rasul diminta sholat, orang biasa diminta sholat, bahkan semua diminta sholat, berarti ada sesuatu yang penting dalam sholat. Kalau tidak penting mustahil kemudian disyariatkan. Karena itu kita sudah banyak belajar tentang cara sholat, bacaan sholat, khusyuk dalam sholat. Sekarang kita ambil sub bagian dari materi ini yang kemudian membahas ikhtilaf dalam sholat. Dan ingat sholat inilah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah sebelum amalan-amalan yang lainnya. Hadisnya sahih. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Nabi menyampaikan bima makna amal pertama yang akan dihisab oleh Allah. Ingat pada hari kiamat itu bukan haji. Anda haji berkali-kali silahkan. 3 kali sampai gelarnya kemudian jadi 3. Ya, hak 3. Ada orang S3 ini hak 3. Haji gitu kan. Baik. 3 kali haji. Tapi kalau nggak sholat, sudah berantakan. Umrah berkali-kali, 30 kali, silakan. Tapi kalau tetap malas sholatnya, jadi persoalan. Yang dihisab pertama bukan umrahnya, tapi sholatnya. Awas, idza salahat, kalau bagus ini sholatnya, maka akan berdampak baik pada seluruh amalan-amalan yang lainnya. Kalau tidak, maka punya masalah kemudian di amal-amal lainnya. Baik, sekarang kita bahas inti dari materi yang kita akan diskusikan pada kesempatan subuh kali ini. Dan semoga Allah membimbing kita sehingga mudah untuk disampaikan, mudah untuk diterima, mudah untuk dipahami, dan mudah untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya cukupkan sampai di sini, teman-teman sekalian, muqaddimahnya. Ya, kita mulai bahasannya. Bismillah. Kelihatan? Bagus. Alhamdulillah sehat. Fikih ikhtilaf, rangkaian fikih ikhtilaf dalam pembahasan salat. Sebelum kita ke sini, saya ingin tegaskan dulu poin yang ini. Saya bulati sebentar ya. Perhatikan sini, ini kaidah dasar nih. Kalau nggak paham kaidah dasarnya, ini banyak kelirunya di sini. Saya ulang. Kalau tidak mengerti, ya rahmatullah, kalau tidak mengerti kaidah dasarnya, tidak paham ini seringkali banyak yang keliru di sini. Ya, sehingga nanti yang paling fatal adalah memunculkan kesimpulan-kesimpulan yang keliru, bahkan bikin kaidah-kaidah baru yang ulama-ulama dulu pun tidak pernah kemudian merumuskannya. Anda bayangkan, ulama aja yang disebut pewaris Nabi tidak mengetahui kaidah itu. Ini yang bukan ulama bikin kaidah baru. Anda bayangkan puluhan tahun Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mendalami bahasa Arab selama 40 tahun. Imam Al-Bukhari nulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Dan itu pendalamannya luar biasa. Belum menemukan kaidah ini. Ini yang baru belajar 16 hari, 40 hari, sudah bikin kaidah baru. Dan itu mengagetkan banyak kalangan. Nanti kita lihat ke sini. Kaidah yang pertama, disebut ikhtilaf itu, ingat, karena terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat dalam menyikapi keterangan-keterangan atau tuntunan-tuntunan beribadah yang diberikan petunjuknya oleh Nabi. Perhatikan, perbedaan pandangan. Alhamdulillah. Pandangan di sini pendapat, bukan mandang satu ke sini satu ke sana, bukan, ya. Nah, jadi perbedaan pendapat, pandangan dalam menyikapi sikap. Kalau sudah sikap berarti perbuatan, mengerjakan satu amalan, ya. Dalam menyikapi satu tuntunan dalam ibadah pada umumnya yang petunjuk-petunjuknya diberikan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi memberikan petunjuk-petunjuk amalan satu ibadah di kondisi pertama. Nah, cuma ketika beliau tunjukkan itu dengan cara-cara yang beragam. Dalil-dalilnya tidak satu, contoh-contohnya beragam. Kalau cuma satu, jelas, sudah, nggak ada ikhtilaf. Makanya kalau sudah kemudian satu contoh, satu dalil, tidak usah berbeda pendapat. Ya, itu nggak ada kerjaan.
Ya, karena satu diberikan, karena semua diyakini oleh Nabi sesuai petunjuk Allah, semua bisa mengerjakan hal yang sama. Begitu kemudian Anda bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, satu dalil, satu contoh. Makanya ulama nggak ada ikhtilaf dan Anda nggak usah kreatif. Tiba-tiba Anda ngarang Allahur Rahman, ke Allahur Rahman, ada ikhtilaf di kalangan ulama. Tidak ada, Anda yang ngarang di situ. Jelas ya? Nah, kalau kemudian Nabi memberikan tuntunan beragam, contohnya banyak, dipraktekkan sekali praktekkan ini, kemudian besok praktekkan ini, ada kejadian datang diberikan contoh yang lain, tapi Nabi tidak memberikan keterangan mana yang paling utama nih, ya, sehingga ulama di situ kemudian beristihad melihat berdasar isyarat-isyarat Nabi. Oh, Nabi praktekkan ini, saya ambil ini. Yang lain melihat, oh saya pahamnya begini, saya ambil yang ini. Seperti kasus basmalah, hadisnya 70. Dipraktekkan oleh Nabi 4 cara, kadang sir, kadang jahar, kadang tidak dibaca sama sekali, kadang dibaca rakaat pertama dalam subuh misalnya, selanjutnya tidak dibaca lagi. Tapi Nabi nggak pernah mengatakan, nih yang paling bagus yang ini nih, jangan dibaca. Atau nih sir aja bacanya, atau jaharkan sekalian, tidak. Maka dari itu ketika peluangnya terbuka keseluruhannya, dilihat oleh para ulama, mereka berpandangan kemudian dengan dalam perbedaan yang dibenarkan oleh dalil. Satu mengatakan saya pilih yang dijaharkan, alasan saya begini, petunjuknya seperti ini, dalilnya ini. Yang lain mengatakan saya sir aja, silent. Ini dalilnya, ini yang saya ambil. Menurut saya yang kuat yang seperti ini. Semua perbedaan ini tidak keluar dalam ragam tuntunan dalil dan petunjuk Nabi SAW. Karena itu perbedaan-perbedaan sikap yang nampak dari petunjuk dalil itu yang disebut dengan ikhtilaf. Jelas? Dan dalam pilihan itu tidak pernah kemudian saling memvonis yang lainnya karena mengerti bahwa di situ itu ada petunjuk dalil. Kalau tidak ada dalil itu jadi persoalan. Paham sampai di sini? Baik, jadi kalau sahabat saja, tabi'in saja, ulama saja kemudian tidak saling mencela, tidak saling menghujat, kenapa Anda yang bukan sahabat, tabi'in dan ulama kemudian pandai mencela dibandingkan pandai memahami pendalaman-pendalaman hukumnya? Jelas sampai sini? Nah, saya perlu sampaikan kaidah pertama ini karena nanti akan ada banyak contoh-contoh dalam praktik ini. Yang kedua, ada juga bisa terjadi, teman-teman sekalian, fokus. Kasus ini tidak terjadi di zaman Nabi. Zaman sahabat kadang juga nggak nampak. Sedangkan kalau Nabi sudah wafat, dalil itu dari segi Al-Quran sudah nggak turun lagi. Awas hati-hati, sudah tidak turun. Artinya wahyu sudah nggak ada. Makanya kalau ada orang-orang yang mengaku Nabi, cukup tepikan saja. Tepikan karena mustahil turun wahyu lagi. Ya, saya tegaskan tadi malam tuh, hati-hati. Ini masalah kita di Jawa Barat khususnya, hampir setiap bulan ada Nabi baru. Betul, saya serius. Sekarang di Garut Nabi barunya. Di Garut Sensei namanya. Ya, itu sudah divonis secara medis, punya kelainan jiwa. Divonis secara medis, diputuskan, diketok di pengadilan. Putusannya keluar. Apa putusannya? Diminta didorong untuk direhab. Direhab atas biaya negara, dirujuk kemudian ke Hasan Sadikin, begitu dirujuk biaya keluar. Cuman ketika dikembalikan kemudian ini terjadi penafsiran, beda tafsir. Siapa yang dimaksud negara di sini? Pemerintah kabupaten disodorkan, khawatir karena biaya terlampau tinggi, dilihat khawatir ada temuan, agak menyerah, sampaikan ke provinsi belum ada solusi. Jadi dikembalikan lagi komunitasnya. Begitu dikembalikan merasa lebih hebat. Wah, karena kebal hukum, jadilah makin diangkat, makin banyak pengikutnya. Ini jadi masalah. Nabinya sakit jiwa, yang ikutnya bagaimana gitu. Ya. Tapi itulah masalahnya, masalah kita bersama itu. Kalau banyak yang ngaku Nabi dari dulu sudah ada. Yang jadi masalah selalu saya katakan, setiap ada yang ngaku ada pengikutnya. Tuh, bayangkan kalau nanti pas pemilu datang ke TPS. Nah, sini. Yang repot Pak Suhail. Udah sini, simpan. Dua, zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat nggak ada. Tabiin kemudian misalnya ada persoalan-persoalan, yang persoalan baru yang belum ditemukan di masa Nabi. Persoalan baru. Zaman Nabi nggak ada persoalan zakat misalnya. Semua sepakat zaman Nabi itu. Karena hidupnya di zaman Nabi belum meluas tinggi nilai keislaman itu. Belum sampai risalahnya kemudian ke daerah-daerah yang mungkin kekinian sudah terjangkau. Ya, sehingga ketika Nabi katakan zakat, semua orang siap-siap. Gandum, kurma, gandum, kurma, gandum, kurma. Nyampe meluas, Islam meluas. Ke tempatnya makanannya bukan gandum, bukan kurma. Ya, dicari kurma, nggak ada. Cari, nggak ketemu, susah. Pesan ke Mekah, belum seperti sekarang banyak pesawat.
Berangkat kemudian pakai kapal laut, kadang-kadang 6 bulan. Orang dulu haji pakai kapal laut, berangkat 6 bulan. Berangkat, tunggu-tunggu, orang udah pada lupa, baru pulang. Ya, 6 bulan tuh, baru balik lagi. Susah. Maka bagaimana? Kasus ini bukan terjadi kekinian. Zaman-zaman sahabat ketika menyebar, Islam meluas, baru muncul. Ini gimana nih solusinya? Maka dirumuskan kemudian. Rumusan ini disebut dengan ijtihad namanya. Kadang-kadang dalam ijtihad pun ada ikhtilaf. Ijtihad itu nggak sembarangan, bukan pendapat pribadi, tapi nanti keputusan hukum yang dirujuk kepada petunjuk-petunjuk Nabi. Memang secara langsung eksplisit tidak ditemukan bentuk hukumnya, tapi kemudian ramuannya dilihat, ada nggak sinyal-sinyal memberi keputusan ke arah itu. Maka nanti ada rumusan-rumusan, nanti ada ijma, kesepakatan para ulama pada satu hukum dengan dasar-dasar pertimbangan. Misal ada qiyas, sifatnya analogi. Ini saya penting sampaikan. Dianalogikan dengan hukum yang lain sehingga keluar hukum baru. Tapi syaratnya, ilatnya sama. Apa itu ilat, Ustaz? Ilat itu sebab yang menjadikan hukum itu lahir. Muncul kaidah usul fikih, al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu bisa keluar sama berdasar keadaan ilatnya, sebabnya. Sebabnya sama, berlaku hukum yang sama. Maka nanti dari praktek ini disimpulkan, oh ada rumusan analogi. Zakat zaman Nabi pakai kurma. Zakatnya kemudian pakai gandum. Gandum kurma itu dilihat, ilatnya adalah makanan pokok. Makanan pokok. Sebab mereka kemudian zakat dengan kurma, dengan gandum, yang dimakan itu, pokok makanannya itu. Maka disimpulkan, semua jenis makanan pokok di setiap tempat, walaupun bukan kurma dan gandum, maka boleh dia digunakan sebagai bagian dari hal yang dikeluarkan zakatnya. Termasuk di kita, makanan pokok utamanya bukan gandum dan kurma. Makanan kita apa? Nasi. Masih ada yang beras. Baik, sejenis dengan ayam, bebek, ya, beras. Baik, makanan kita apa? Nasi. Sumbernya dari apa? Beras. Karena sumbernya dari beras, maka dari itu boleh dikeluarkan zakat dalam bentuk beras. Jelas sampai sini? Baik, jadi kalau antum mau makan harus masak apa? Beras, bukan nasi. Nasi sudah jadi. Jenudin. Nah, sini. Paham? Nah, ini yang saya jelaskan ini. Ada masalah-masalah yang nggak terjadi di zaman Nabi, muncul di sini. Dirumuskan kemudian ada qiyas, ada istihsan, ada masalihul mursalah, macam-macam rumusannya keluar. Buka kitab usul fikih, keluar di situ dasar-dasar fikih. Fikih itu hukum. Untuk melahirkan hukum, nggak bisa antum cuma baca Quran dan Sunnah, nggak bisa. Quran Sunnah itu bukan produk hukum, itu sumber hukum. Mengolah itu menjadi hukum, mengeluarkan fikih. Olahannya perlu ilmu, disebut kaidah-kaidah fikih. Kaidah harus punya dasar, namanya usul fikih. Jadi nggak mungkin orang itu bisa mengeluarkan hukum fikih kalau tidak paham kaidah fikih dan dasar fikih. Jelas? Nah, itu gambaran ini. Nah, ini penting saya sampaikan supaya tidak muncul kaidah baru. Apa di antara kaidah baru itu? Misal, Nabi saja tidak melakukannya. Kenapa orang sekarang mengerjakannya? Oh, kaidah baru. Lihat, pernah dengar perkataan itu? Nabi saja tidak melakukannya. Anda lebih soleh daripada Nabi. Yang paling dahsyat, ikut ulama apa ikut Nabi? Mana ada ulama yang tidak ikut Nabi? Bahkan ulama disebut oleh Nabi, dia pewaris saya. Buka hadis Ibnu Majah nomor hadis 233. Innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Pewaris saya, kata Nabi. Kok bisa muncul kaidah baru? Ikut ulama apa ikut Nabi? Tuh. Yang pasti saya tidak ikut Anda. Anda bayangkan. Ada lagi kaidah yang ketiga. Kan ulama itu tidak maksum. Tidak terbebas dari kesalahan. Kalau ulama aja salah, apalagi ente. Nah, jelas ya? Nah, ini penting saya jabarkan dulu sebelum masuk ke sini. Karena nanti masalah ini sudah selesai sebetulnya. Cuman banyak diungkit-ungkit lagi kekinian. Sehingga kita itu disibukkan dengan hal-hal yang sudah selesai. Kalau sudah beres itu jangan banyak dibahas. Kaidah Qurannya jelas. Quran surah kelima Al-Ma'idah dari ayat 100 sampai 101. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang kalau masih punya iman, kalau masih punya iman, kalau nggak punya iman sih nggak apa-apa silahkan. Tapi kalau kalian masih punya iman, iya-nya itu nida, disebutkan 360 kali. Ya, bayangkan, kebayang nggak? Enggak, belum saya sebutkan. Ya,
Ya, tuh. Ada 14 huruf nida dalam ilmu nahwu. 14 jenis. A, ayat tuh. Ayat tuh bahasa Arab tuh, huruf nida. A, ayat, wa, ya. Ada banyak tuh panggilannya. 14. Tapi yang disebutkan di Quran cuma 360 kali disebutkan. Ya, kenapa? Karena huruf ya ini paling fleksibel. Mencakup semua fungsi huruf nida yang lainnya. Ya, 360 kali. Ini untuk nidaul qarib, dekat. Nidaul mutawassit, menengah. Nidaul ba'id, jauh. Jadi kalau Anda ingin memanggil secara fleksibel orang dekat, jauh, dan menengah, panggil pakai ya. Ya, nengok semua. Betul. Dekat, panggil ya Ahmad. Menengah, ya Hasan. Jauh, ya Muhammad. Masya Allah. Nengok. Fleksibel sekali. Minta tolong, bisa pakai ya. Makanya Anda minta tolong kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Allah. Kenapa hambaku lembutkan hatinya dalam menerima lamaranku? Wah, bisa. Catat. Wah, bisa. Ya. Jelas ya? Nah, itu ya. Kemudian kalau pakai ayyuha, lebih dahsyat lagi. Awas kalau sudah pakai ayyuha lebih dahsyat lagi. Karena ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada, hukumnya taukid. Haknya tanbih. Taukid itu menguatkan hukum. Haknya memperingatkan. Seakan Allah ingin mengatakan, hei, saya peringatkan kalian ya. Ini peringatan kuat nih. Saya panggil semua kalian. Terus pakai alladzina disebutkan 1080 kali. Itu menjangkau semua kalangan tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Ya, Masya Allah. Dan seterusnya. Semua sifat-sifat kemanusiaan. Amanu, yang merasa punya iman. Seakan Allah ingin katakan, hei, kalian yang semua masih punya iman. Saya ingatkan ya. Peringatan ini kuat nih. Tanpa kecuali sepanjang merasa punya iman. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau masalah sudah jelas, sudah rinci, sudah diselesaikan, jangan banyak disoal-soal lagi. Nanti banyaknya persoalan itu membuat yang sudah jelas semakin tidak jelas nantinya. Yang jadi berbahaya, muncullah kemudian perselisihan-perselisihan yang itu muncul karena perdebatan kalian seperti orang dulu nanti tercerai-berai karena banyak berselisih. Udah jelas, sembelih sapi, nanya sapi yang mana? Kasih tahu kekuning-kuningan. Tinggal nyari sapi kekuning-kuning, ditanya lagi. Yang gimana kekuning-kuningan? Kan banyak sifatnya. Apakah yang seperti di sungai ataukah kemudian yang seperti banyak tuh. Cari. Kasih tahu akhirnya disusah. Yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah, yang tidak ada cacatnya dicari, hampir-hampir nggak ketemu tuh. Jadi kalau banyak kemudian banyak di soal yang sudah jelas, kaidahnya nanti mengatakan akan semakin tidak jelas. Terpecahlah seperti orang-orang dulu itu terpecah. Karena itu kemudian teman-teman sekalian, turun perangkat. Kalau penjelasan ini sudah jelas, maka kita coba uraikan kejelasan itu sehingga kita akan mencegah pintu-pintu persoalan di masa-masa kekinian. Kenapa ini penting ditampilkan, dibahas? Karena sekarang banyak orang membahas sesuatu yang sudah selesai pembahasannya di masa lalu. Kita tegaskan supaya tidak diungkit kembali. Paham sampai sini? Baik. Yuk, kalau sudah paham kaidah ini, mari kita mulai kemudian satu-satu dalam rangkaian fikih salat. Apa yang kita bisa uraikan dan kemudian kita perjelas dalam pertemuan kali ini. Bismillah. Dari semalam datang, nerangkan, nulis, ngapus, luar biasa. Jamaah itu tinggal jelas. Jelas saya ngapus, jelas. Tenang aja Pak. Ya. Kita mulai satu-satu dari dasar. Salat. Baik. Salat dimulai dengan apa? Salat dibuka dengan takbir, dimulai dengan niat. Baik ya. Niat, takbir sampai ke salam. Ada ikhtilaf apa saja dalam itu. Yang tidak ikhtilaf saya nggak akan bahas. Yang ikhtilaf di situ kita uraikan. Ingat betul kaidah ini ya. Ingat kaidah ini yang akan kita bawa nanti dalam praktikal ini. Yang pertama kita masuk bab niat. Setelah niat nanti baru kita bahas tentang takbir. Dari mulai ngangkat, apakah sejajar dengan bahu, apakah daun telinga sampai meletakkan, apakah meletakkan telapak kemudian di punggung, kalau ke sini bagaimana, ada yang di sini, ada yang nyimpannya di sini, ada yang di sini, ada juga yang di sini, kan? Nah, itu posisinya seperti apa? Nanti kita akan lihat. Nanti setelah itu langsung diurut terus ke doa iftitah. Ada yang nyebut iftitah, ada yang nyebut istiftah, gitu kan? Mana yang benar? Apakah iftitah atau istiftah?
Ya, kemudian setelah itu masuk ke Al-Fatihah. Ya, bismillah dihitung nggak di situ? Ya, sampai dengan ke ujungnya. Kita turunkan. Setelah itu bacaan amin. Aminnya bagaimana? Apakah aminnya sir? Apakah jahar? Amin. Kalau panjang, gimana panjangnya? Apakah amin ataukah amin? Ya kan? Nah, seperti apa? Sampai dengan baca surah, sampai kemudian ke ruku dan seterusnya. Jadi ini pembahasan bisa panjang. 1 poin, 1 pertemuan. Nah, dia itu persoalannya. Baik. Tenang aja Pak. Insya Allah. Nanti setelah ini Pak ya. Jazakallah khair. 1 bab niat. Yuk kita lihat. Fokus baik-baik. Teman-teman sekalian. Saya jabarkan dulu sebentar. Supaya paham akar persoalannya. Amal itu dibagi 3. Saya ulang. Amal itu bentuknya dibagi 3. Secara praktikalnya. 1, ada amalan hati, kolbu. Jadi yang beramal hati, bukan yang lain. Yang kedua, ada amalan lisan. Yang ketiga, ada yang namanya disebut dengan amalan jawarih istilahnya, anggota tubuh. Ya, yang anggota tubuh ini tidak bisa kemudian melakukan amalan hati, juga tidak bisa melakukan amalan lisan. Apa amalan lisan? Berkata-kata, bertalafud, ya, mengungkapkan kalimat. Tangan ini nggak bisa bicara, bisanya memberi isyarat yang kemudian ditafsirkan sebagai bagian dari makna. Maka ini amalan disebut dengan amalan anggota tubuh, jawarih namanya. Ya, ini dibagi dalam fikih. Betul, hati masuk bagian anggota tubuh, lisan termasuk bagian anggota tubuh. Tapi dikeluarkan perbedaan pada 3 amalan untuk memberikan pendalaman dalam hukum fikih. Hati, lisan, dan anggota tubuh yang lainnya. Disebut dalam fikih dengan jawarih namanya. Ini al-qalbu, ini al-lisan, kemudian yang ini al-jawarih, anggota tubuh yang lain selain qalbu dan lisan. Ini pendahuluannya dulu. Amalan hati itu umumnya 1. Apa itu? Niat. 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 Nilai-nilai yang menyertainya banyak. Ada nilainya yang dibenarkan saleh, ada yang kemudian dipersalahkan, fasid, rusak, sayyi, buruk. Yang saleh misal keikhlasan, itu nilai yang menyertai ke dalam hati kita. Apakah niatnya karena Allah? Kalau karena Allah disebut dengan ikhlas. Atau rusak, fasid, sayyi, buruk, niatnya bukan karena Allah, karena yang lain disebut dengan riya. Awas, ada orang sholat karena Allah. Betul, ikhlas sifatnya nanti dinamakan ibadahnya dengan ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Tapi jadi persoalan kalau sholatnya dilakukan bukan karena Allah, karena pengen dilihat orang lain. Ini yang bahaya. Fawailul lil musallin, celaka, bahkan celaka kata Allah orang sholat. Yang sholat aja celaka, apalagi yang enggak sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, lalai dalam salatnya. Kenapa dia lalai? Alladzina hum yuraun, karena ada masalah dalam amalan hatinya. Kalau amalan luarnya nggak kelihatan masalah, kelihatannya salat, bahkan nampak seperti orang khusyuk. Masya Allah. Ustaz Muzammil ngimami, nangis, makmum ikut nangis, dia juga nangis. Yang lain nangis karena khusyuk, yang ini pengen kelihatan nangis. Memang dia aja yang bisa nangis, saya juga bisa. Nah, itu riya namanya. Nah, itu jadi persoalan. Itu amalan hati gambarannya. Jadi amalan khususnya adalah niat, sifat-sifat yang melekat kepadanya banyak nantinya. Ada ikhlas, ada turunan lain, ada tawadhu, ada macam-macam. Nanti sikap menerjemahkan. Yang kedua, lisan itu amalannya juga 1. Talaffuz, melafadkan, ya, menyampaikan, mengungkapkan segala hal yang kemudian dirasakan oleh hati. Perasaan-perasaan kita yang kemudian diresponkan, ditembuskan ke akal kita untuk diungkapkan ini. Misal hati kita menembuskan kepada pikiran, saya ingin ngaji. Ditanya oleh orang, keluar kalimat di lisan, katakan, saya akan mengaji. Saya ingin makan, katakan, saya pengen makan. Saya ingin sholat, katakan, saya ingin sholat. Mau kemana Kang? Cepat, sepersekian detik keluar langsung. Saya ingin ke kantor. Saya ingin pergi ke sini, saya ingin pergi ke sana. Cepat sekali. Nah, nanti kemudian dari lisan itu semua dipraktekkan oleh jawarih, oleh anggota tubuh. Kakinya melangkah,
tangannya bergerak-gerak. Ada yang langkahnya kemudian tangannya begini. Ada yang tangannya masuk saku. Ada yang tangannya sambil jalan ke belakang. Ada yang macam-macam. Itu jawarih namanya. Ya, sholat juga begitu. Niatnya nanti ada dalam hatinya, lisannya nanti bicara, kemudian tangannya bergerak, kakinya bergerak, kepalanya bergerak, semua anggota tubuhnya diminta oleh Allah untuk beramal. Allahu Akbar. Di antara amalan yang saat dikerjakan semua fungsi tiga ini bekerja adalah sholat. Nah, Nabi SAW memberikan contoh kepada para sahabatnya saat memulai takbir. Cek dalam hadis-hadis sahih di Al-Bukhari, di Muslim, hadis Muslim dengan yang lainnya. Maka hadis-hadis menunjukkan Nabi mengajarkan termasuk pada Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi yang salatnya dianggap bermasalah. Bagaimana cara memulai salatnya? Kata Nabi, "Idza qumta ila shalah," hadis Muslim nomor hadis 397, "asbighul wudu," sempurnakan wudu, "tsumma istaqbilil qiblat," menghadap ke arah kiblat. Kemudian setelah itu apa? Fakabbir, mulailah salat dengan bertakbir. Nabi tidak membahas kemudian dalam bab niat ini dengan amalan lisan, tidak juga dengan amalan jawarih. Nabi menekankan niat itu masuk dalam amalan hatinya. Sehingga sampai informasi ini pada para sahabat, diteruskan pada generasi setelahnya, dituliskan kemudian oleh ulama-ulama dalam kitab-kitabnya. Termasuk bintang ulama yang 4 itu, bintang 4. Siapa mereka? Imam Abu Hanifah, ya, An-Nu'man yang wafat tahun 150 Hijrah, Imam Malik kemudian yang lahir tahun 93-94 Hijrah, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir saat Imam Abu Hanifah di tahun yang sama wafat 150 Hijrah, juga Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 163 Hijrah. Imam Asy-Syafi'i menuliskan dalam kitabnya An-Niyatu, menyimpulkan mahalluha fil qalbi muqtarinan bitakbir. An-niyatu, niat itu mahalluha, tempatnya di dalam qalbun, hati, qalbun. Nih. Muqtarinan itu diamalkan, kemudian bitakbir, ma'at takbir, dengan takbir. Jadi begitu lisannya mengucapkan fayaqulu Allahu Akbar, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, amalan lisan, maka kata Imam Asy-Syafi'i, baru kemudian hatinya menyertai itu dengan niatnya. Bagaimana menyertakannya? Amalan hati, di hati. Silakan sampaikan dalam hati. Misal, usalli fardhu subhi rak'ataini, kan? Misal imaman lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala. Jadi begitu lisannya mengucapkan Allahu Akbar, hatinya menyertai, ya Allah, saya niat salat subuh 2 rakaat sebagai makmum. Nah, itu amalan hati namanya. Jelas sampai sini? Qalbun, Allahu Akbar, salli fardhu subhi rak'ataini imaman lillahi ta'ala istaqbilal qiblah. Allahu Akbar, ya Allah, saya niat salat subuh 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum. Allahu Akbar, dugus tiap menghadap kiblat pada salat subuh 2 rakaat, ya Allah, sebagai makmum. Nah, silakan, tidak ada batas. Mau bahasa Arab, mau bahasa Sunda, mau bahasa Jepang, kalau bisa silakan. Mau bahasa Cina, mau bahasa Padang dan sebagainya. Amalan hati tidak dibatasi dengan ketentuan-ketentuan bahasa tertentu. Jelas sampai sini? Ah, ini kaidah pertama. Berjalan, tidak banyak masalah ditemukan. Masalah mulai muncul kemudian di masa-masa setelah era sahabat. Muncul kemudian di masa-masa setelah itu tabi'in, tabi'in. Ada seorang mengadu kepada beberapa kalangan ulama. Apa pengaduannya? Dia kesulitan dalam memulai sholat karena banyaknya gangguan. Susah. Pakai rumus ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setannya sudah nggak mampu. Kebal. Begitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sama kayak yang tadi kata setan. Nah, ini persoalan biasanya kalau yang seperti ini, awas hati-hati. Kalau lisan kita sudah tidak memberikan bekas dalam kata-katanya, berarti ada sesuatu yang salah dalam keadaan hatinya. Karena orang yang hatinya bersih itu saat mengucapkan sesuatu, itu Masya Allah, sudah menghunjam ke dalam jiwa. Sampai ke hati. Jadi nggak banyak dicerna lagi. Ada ulama besar, Syekh Abdul Qadir Jailani, itu diantara ulama besar. Al-Hasan Al-Basri, diantara ulama besar yang punya kemiripan. Itu kalau ceramah, saking bersihnya hati mereka, kalau ceramah itu, baru mengucapkan sedikit kalimat itu orang udah pada nangis gitu. Bahkan Al-Hasan Al-Basri itu saking merasakannya apa yang disampaikan, itu diungkapkan oleh sebagian kalangan kawan-kawan yang sampai riwayatnya kekinian 5 menit sekali bisa pingsan kalau ceramah. Saking merasakannya apa yang kemudian disampaikan. Saudara-saudariku, bertakwalah kepada Allah. Dirasakan, aduh saya ini udah takwa belum, jangan-jangan saya bilang takwa saya pun belum takwa, nangis, pingsan. Bangun lagi, oh gak kebayang kalau saya begitu.
5 menit sekali pingsan, 5 menit sekali pingsan. Bingung panitia? Ya? Baik. Nah, anaknya, anak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu mengatakan, ini bapak saya kok baru sedikit-sedikit orang-orang nangis. Ya, sementara belum bicara Quran hadis. Mungkin kalau saya kemudian bicara, nyampaikan Quran hadis dengan lebih jelas, maka akan lebih banyak mereka tersentuh dengan itu. Maka tiba-tiba sebelum ceramah dimulai, kata bapaknya, hari ini yang akan menyampaikan materi adalah adinda kita semua. Dipanggil menyampaikan. Ya, qala Allah Ta'ala begini, qala Rasulullah SAW, banyak hadis. Orang-orang gak ada yang nangis. Padahal udah banyak disampaikan. Tapi gak ada kemudian yang menangis dari situ, bingung. Begitu sudah selesai, bapaknya naik, baru menyampaikan kalimat. Saudara-saudariku, tadi malam saya kehilangan hidangan makanan yang telah disampaikan kepada saya, telah dimasakkan oleh istri saya. Saya kehilangannya. Baru nyebut begitu, nangis semua orang. Baru nyebut tuh, saya kehilangan makanan yang telah dihidangkan oleh istri saya. Nangis semuanya. Anaknya bingung kok bisa gitu. Kok bisa disampaikan tapi tiba-tiba memberikan dampak yang luar biasa. Dan orang-orang itu paham yang dimaksudkan oleh beliau itu belum tentu makanan. Yang dimaksudkan aspek-aspek yang lainnya. Bisa dikatakan hidangan terbaik dari istri itu adalah pelayanan-pelayanan terbaiknya, doa-doa terbaiknya, ya, sifat sayangnya dan sebagainya. Bisa mengatakan bahwa istri saya tadi malam lupa mendoakan saya. Bisa mengatakan bahwa istri saya tadi malam lupa kemudian bersanding dengan saya dalam satu amalan dan sebagainya. Sehingga bersedih, ya Allah, bukan karena sedih nggak bisa makan. Ya Allah, takut kemudian tidak dipersatukan di surga. Takut kehilangan timbangan amalan yang besar. Nangis semuanya itu. Tapi yang ingin saya sampaikan, bagaimana bisa kemudian mengalir dari lisannya satu kalimat membuat menghunjam pada jiwa-jiwa orang yang mendengarnya. Kalau bukan keadaan hatinya bersih, itu mustahil. Tapi kalau hati banyak gangguan, jangankan nyampaikan pada orang. Pribadi saja kalau ingin menyampaikan atau mengerjakan sesuatu, maka sulit untuk fokus di dalamnya. Orang ini begitu mau sholat susahnya luar biasa. Gangguan. Ta'awudz belum bisa kemudian fokus. Baca Al-Falaq An-Nas belum bisa fokus. Apa yang terjadi kemudian? Mengadu kemudian pada para ulama pada saat itu, minta pendapat. Bagaimana kondisinya seperti ini? Saya tidak bisa menguatkan pada diri saya ketika akan menunaikan sholat. Apa solusi yang bisa saya dapatkan? Maka disampaikanlah oleh ulama pada saat itu. Lihat kalimatnya. Lafidh niyataka bilisadik. Akidha bilisadik. Lafadkan niatmu itu yang ada dalam hatimu dengan lisanmu untuk menguatkan niatmu dalam memulai sholatmu. Lafadkan. Apa dalilnya? Perhatikan, karena ini di zaman Nabi nggak ditemukan riwayat ini. Zaman sahabat tidak nampak. Sementara zaman itu muncul masalah. Ingat apa yang kita bahas tadi di awal? Masalah tidak terjadi di zaman Nabi, bukan di sahabat, tapi setelahnya muncul persoalan, butuh solusi. Kalau dia sholat dalam keadaan seperti itu, tidak khusyuk sholatnya, bagaimana mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dikatakan oleh para ulama pada saat itu, yang dia datangi, lafadkan niatmu untuk menguatkan niat. Di lafad itu bukan niat. Ingat baik-baik. Karena niat itu amalan hati. Awas, jangan salah nih. Jangan salah memahami. Karena ada sementara yang memahami, melafadkan itu niatnya. Kalau nggak melafadkan, nggak sah sholatnya. Ini keliru dalam memahaminya. Jadi melafadkan niat itu, lafad niat itu, ini bukan niat. Awas, hati-hati. Bukan niat. Melafadkan niat itu alat bantu untuk menguatkan niat dalam kondisi tadi yang disebutkan. Jadi begitu sulit dia mengamalkan dalam hatinya, dia sebutkan kemudian dalam hatinya niatnya, dia lafadkan untuk membantu menguatkan niatnya. Apa dalilnya? Maka dikiaskan kemudian dengan amalan ibadah haji dan umrah. Bukankah saat itu niatnya dilafadkan? Awas, ini yang pertama penting dipahami, karena ada orang mengatakan langsung secara mutlak niat itu amalan hati. Bukan amalan lisan, betul sampai situ. Tapi diteruskan, apakah boleh itu kalau kemudian dilafadkan? Jangan katakan dulu tidak boleh, karena ada amalan lain yang juga saat dikerjakan, niatnya dilafadkan untuk menguatkan niatnya. Bukan pada lafadnya, tapi pada kekuatan lafad untuk menguatkan niatnya. Contohnya apa? Ibadah haji dan umrah. Begitu Anda akan memulai dalam miqatnya, bukankah Anda mengatakan, labbaika Allahumma hajjan? Bukankah Anda mengatakan, labbaika Allahumma umratan? Bukankah Anda mengatakan nawaitul hajja lillahi ta'ala? Nawaitul umrata lillahi ta'ala? Pertanyaan saya, ketika Anda melafadkan itu apa namanya? Bukan. Itu talafudz bin niat.
Kalimat yang diungkapkan untuk menguatkan kepada niat. Dan Nabi mencontohkan itu. Begitu dicontohkan oleh Nabi. Kenapa kemudian dikuatkan niat haji dan umrah dengan melafadzkannya? Karena haji dan umrah itu diantara amalan yang butuh motivasi kuat untuk mewujudkannya. Karena tantangannya nggak mudah. Jangankan sudah ada di sana mau berangkat aja masih belum yakin. Ini saya bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Nyampe sana masih ragu-ragu. Itu amalan bukan cuma amalan uang. Itu berkumpul amalan fisik dengan harta. Mesti ada harta dulu, nyampe sana fisiknya kuat. Karena itu dikuatkan pada jiwa, katakan. Sehingga secara psikologis itu kita yang punya teorinya. Sesuatu yang ditanamkan ke dalam jiwa dengan kuat, itu memberikan kekuatan lebih dalam dibandingkan dengan didiamkan. Sekarang orang Jepang yang pakai, kamu bisa, kamu kuat, kamu pasti bisa melewatinya, kamu sanggup. Nah itu kita yang punya teorinya. Katakan, kamu bisa, kamu dalam haji kuat, niatkan karena Allah, ikhlas, jaga. Dan dijaga nawaitu lillah karena Allah. Karena banyak orang haji itu ketika dipraktekkan bergeser dari niat utamanya. Dia kerjakan bukan karena Allah. Karena yang lain. Bukankah sering saya katakan sekarang saja orang tawaf saja bukan karena Allah. Karena pengen dilihat orang ria. Subhanallah. Alhamdulillah. Kelihatan enggak? Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Oh, udah selfie, sa'inya sudah keliru. Betapa banyak sekarang orang sa'i bukan beribadah tapi balap lari. Masih ketinggalan, ayo nyusul. Oh. Betapa banyak orang tahallul hanya sekedar kemudian menghias rambutnya, menghilangkan bagian dari rambutnya. Persaingannya botak di mana tadi? Berapa yang dicukur? Sebagian, ada yang dihitung, ada yang macam-macam. Coba lihat berapa banyak orang-orang beribadah pada saat itu padahal taruhannya tidak mudah. Ada yang jual sawah, jual kebun, berangkat, taruhan nyawa di sana belum tentu hidup. Sayangnya pahala yang senilai dengan surga itu kadang-kadang hilang gara-gara salah dalam niatnya. Makanya ketika diungkapkan, ikhlaskan, nawaitu lillah, labbaik Allahumma, hanya untukmu labbaik ya Allah saya pengen haji. Saya umrah hanya untukmu ya Allah, bukan pada yang lain. Dilafadkan itu untuk menguatkan niat dalam dirinya. Hadisnya ada dan itu sahih. Maka dijawablah oleh para ulama pada saat itu, memberikan ini gambaran yang kedua dari nilai ijtihad, memberikan bentuk produk hukum pada orang itu dalam situasi yang beliau alami pada saat itu. Apa metodologi yang dipakai? Kias. Apa ilatnya? Disamakan dengan kondisi pada saat haji dan umrah yang membutuhkan motivasi yang kuat. Apakah sah secara pandangan hukum? Sah. Apa padanannya? Zakat. Apa padanannya? Banyak teori-teori yang lainnya. Nah, kita turunkan pada kesempatan kali ini. Jadi, ulama mana yang sepakat dengan ini? Ada. Siapa di antaranya? Hanafiyah. Siapa lagi? Syafi'iyah. Asy-Syafi'iyah. Siapa lagi? Atba' Ahmad. Ya. Atba' Ahmad. Nah, kalau saya katakan Hanafiyah, berarti bukan Imam Abu Hanifah, pengikut Imam Abu Hanifah. Ulama kalangan dari turunan mazhab Abu Hanifah. Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'iyah, tapi pengikut murid-murid Imam Asy-Syafi'i yang hidup zamannya setelah Imam Asy-Syafi'i. Ini artinya kejadian itu tidak muncul di masa Imam Abu Hanifah, bukan di masa Imam Asy-Syafi'i, bukan di masa Imam Ahmad. Kejadiannya setelahnya. Ulama-ulama setelah itu kemudian memberikan fatwa. Fatwanya dirujuk dengan kaidah-kaidah yang telah ada sebelumnya. Jelas sampai sini? Halo? Paham? Nah, ini yang disampaikan. Jadi saya mau tanya begini, yang berpendapat niat itu dilafadzkan untuk menguatkan, saya tanya, ulama apa orang biasa? Ulama. Paham Quran tidak? Paham hadis tidak? Ngerti hukum tidak? Terus Anda menyebut mereka bid'ah? Terus Anda siapa? Ya kan? Baik, jadi saya ingin katakan jangan cepat dulu memvonis sesuatu sebelum kita paham dasarnya. Ini belum selesai, belum pada kesimpulan. Awas hati-hati, belum pada kesimpulan. Teruskan dulu. Ketika ini kemudian disampaikan, apakah ada ulama lain yang kemudian sepakat? Ada. Satu didatangi, beberapa sepakat. Ada yang tidak sepakat? Ada. Siapa di antara yang tidak sepakat? Satu, kalangan Malikiyah. Malikiyah. Dua, sebagian dari kalangan Atba' Ahmad, pengikut Imam Ahmad juga sebagian, tidak semua sepakat dengan pendapat ini. Ada yang tidak sepakat. Ya, dan kita harus hargai juga yang tidak sepakat. Kita lihat dulu. Jangan lantas Anda ngambil yang sepakatnya saja. Sepakat, ini ulama. Woi, yang ini juga ulama.
Ingat baik-baik, ini juga ulama. Jangan karena Anda ikut ulama Anda, kemudian Anda menepikan pendapat ulama yang lain. Ingat, kalau Anda sudah fokus pada satu pendapat, dan Anda mempertahankannya dengan kemudian menepikan yang lain, apalagi mencela yang lain, maka Anda, maaf, bukan sekedar saja Anda taklid pada satu, tapi sudah ta'assub, fanatik dengan satu hal. Kalau sudah fanatik maka pikirannya sempit. Kalau sudah sempit maka cenderung banyak berbuat maksiat. Minimal menggunjing orang, minimal menganggap diri lebih baik, minimal mencela orang lain. Dosa itu saja disebut minimal, dosanya sudah banyak. Nganggap diri paling hebat itu sudah takabur. Takabur itu mengenakan jubah kekuasaan Allah, tidak akan pernah mencium bau surga. Itu yang disebut dalam Al-Quran, orang yang merasa benar tapi berjalan di jalan yang tersesat. Dia tersesat di jalan yang benar. Jalannya emang benar beramal, cuman cara berpikirnya sesat. Tersesat di jalan yang benar. Jalannya benar, ada alternatif amalan, cuman cara berpikirnya sesat. Dia memahami dia aja yang benar, yang lain salah. Yang seperti itu akan menimbulkan banyak masalah. Silakan kalau nggak percaya, yang seperti ini nanti bentuk amalannya akan pandai mencela orang lain. Nggak percaya, silahkan. Ikuti yang seperti ini. Pada satu hal aja, fanatik, yang lain jangan dilihat. Yang ini yang benar, yang lain salah. Maka kesimpulan pertama, dia akan melihat semua orang, kalau beda dengan dia, salah semuanya. Pasti begitu. Gak percaya, silahkan, hukumnya sudah begitu dari dulu. Ya, dari dulu, iblis kan begitu, merasa dia benar, yang lain salah semua. Makanya diusir dari surga. Dan ketika diusir, perasaannya gak enak. Semua salah. Akhirnya disoal, setiap Adam mengerjakan sesuatu, salah. Anak Adam mengerjakan sesuatu, salah. Cucu Adam mengerjakan sesuatu, salah. Dan ditarik-tarik supaya mengerjakan yang salah sama dengan dia. Itu yang paling bahaya. Dan itu diwariskan cara berpikir seperti itu kepada anak cucu Adam. Tanpa sadar, merasa mengerjakan yang benar, padahal salah. Apa diantaranya? Ini, fanatik pada satu hal dengan menepikan yang lainnya. Boleh Anda nggak sepakat, silahkan. Tidak mengamalkan pun tidak ada masalah. Tapi jangan sampai Anda menilai bahwa hanya Anda sendiri yang benar, yang lain yang keliru. Itu yang fatal. Anda boleh tidak kunut, Anda boleh kunut. Tapi yang tidak kunut jangan mengatakan yang kunut itu salah mutlak. Seperti yang kunut jangan menilai yang tidak kunut pun kemudian kehilangan amalan. Jelas sampai sini? Maka yang ini kemudian menolak. Malikiyah, kalangan Atsba Ahmad, sementara Ahmad menolak. Tidak, niat itu amalan hati, bukan amalan lafad. Nggak perlu kemudian dilafadkan. Kalau dilafadkan berarti melakukan takut, melakukan sesuatu yang baru, yang nggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Di sahabat pun gak pernah dicontohkan. Dasarnya itu khawatir, takut. Dasarnya awalnya bukan mencela orang. Ingat, bukan ingin menyalahkan orang, bukan ingin merendahkan orang. Dasarnya takut kalau beramal ini menyalahi ketentuan yang pernah dilakukan oleh Nabi. Karena Nabi tidak pernah melafadkan. Di dasarnya itu. Di dasar kalau saya tidak mengucapkan misalnya dengan lafad, usalli fardhu subhi, saya niat salat subuh, usalli fardhu dhuhri, usalli fardhu asri. Saya nggak mengatakan itu bukan saya memandang Anda salah, bukan. Tapi saya takut kalau saya menyalahi ketentuan dari Nabi. Jelas sampai sini? Bersih banget tuh hatinya. Dan nggak pernah menyebutkan yang ini misalnya, Hanafiyah bid'ah. Salah kamu, neraka, dolalah gitu kan. Nggak pernah begitu. Silakan cek. Tuh. Ini mesti paham ya, nama-nama begini ini mesti paham. Sehingga Anda saat baca buku fikih Anda mengerti. Kalau Abu Hanifah berarti orangnya. Ya kalau Ahnaf pengikutnya. Hanafiyah ini yang ikut sifat-sifat setelahnya. Golongan setelahnya ikut kepada pendahulunya. Mesti paham. Nanti rumus-rumus itu kalau nggak paham begini Anda bisa salah menilai nanti. Abu Hanifah aja berpendapat, bukan Abu Hanifah. Mesti paham tuh. Ini banyak orang yang tidak mengerti kaidah-kaidah. Mu'i rumusan nama. Mu'a rumusan pemberian. Mu'i contoh terapkan ikhlas, itu sifatnya. Orang ikhlas berusaha ikhlas, rumusnya mu'i mukhlis. Kalau diberikan keikhlasan berubah mukhlas. Tuh, mukhlas itu yang dikasih sifat ikhlas. Orang yang berusaha ikhlas disebut mukhlis. Wa ma umiru liya'budullaha mukhlisin. Allah katakan, kamu saya perintahkan ibadah, berusahalah untuk ikhlas, berusaha. Karena Allah tahu tidak semua orang yang sholat itu sudah punya sifat ikhlas, tapi berusahalah ikhlas. Zakat berusaha ikhlas, infak berusaha ikhlas. Cara terbaik berusaha ikhlas, jangan katakan saya ikhlas. Itu cara terbaiknya. Ya, nggak apa-apa Pak, saya ikhlas. Udah itu tanda pertama kata Imam Al-Ghazali belum ikhlas. Kalau sudah mendapatkan keikhlasan berubah nama dari mukhlis jadi mukhlas, itu yang sulit disentuh oleh setan. Iblis pun nyerah. Jadi kalau Anda ingin membuat iblis nyerah, jangan katakan angkat tangan. Ya,
berusahalah untuk ikhlas. Maka Anda menjadi mukhlas. Kalau sudah mukhlas dibuat benteng sekitaran tubuh kita sehingga iblis tidak bisa menggoda. Depan, belakang, kanan, kiri silakan aja. Nggak bisa tembus benteng. Dalam bahasa Arab disebut dengan hijr. Turun Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-40. Di lisan iblis sendiri mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bukan mukhlisin, mukhlas. Tuh, nama itu mesti tahu. Kadang-kadang juga nama sendiri pun nggak paham. Coba antum. Saya sering tanya, nama siapa? Gini, Fulan, Ustadz Fulan. Apa artinya? Gak tahu. Tanyakan sama papa, tanya pada mama. Jadi kalau kita pun ingin membuat nama, coba berikan nama yang maknanya penuh makna. Dan di situ doa. Kenapa Maryam diberi nama dengan Maryam? Ada harapan di orang tuanya bahwa perempuan ini akan dekat dengan Allah, terjaga dari maksiat, bertambah wawasannya. Semua maknanya terkumpul dalam nama Maryam. Bikin. Saya pengen anak saya dekat dengan Al-Quran. Maka berikan nama anak terpuji yang dekat dengan Quran. Muhammad sahibul Quran. Muhammad hamilul Quran. Sesuai dengan namanya. Perhiasan agama yang berpaling dari segala hal. Perhiasan Zain, agama ad-din. Zainuddin, berpaling dari segala hal. Ngaciro. Misal, contoh. Jangan bahas yang lain. Saya menafsirkan. Tafsiran nama. Betul, nggak ada yang salah. Perhiasan agama yang berpaling dari segala hal. Zainuddin, ngaciro. Ya? Apa yang salah? Misal. Ya, dah paham sampai sini? 2, 3, ada yang ketiga belum selesai. Yang ketiga, yang ini turunannya misalnya nanti ada Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ada berpendapat. Mereka berpendapat mengatakan tidak diamalkan amalan talaffuz itu berpegang pada ketentuan yang telah datang dari Nabi tanpa mengamalkan amalan talaffuz dikhawatirkan terjebak pada perbuatan bid'ah. Bid'ah yang dimaksudkan mengerjakan sesuatu khawatir itu nggak pernah dikerjakan oleh Nabi, takut salah. Ya kan? Kemudian berpendapat secara akal saja. Secara akal kata beliau, niat itu amalan hati. Kalau sesuatu sudah diketahui, otomatis hatinya juga akan mengarahkan. Dan tidak semua akan dilafadkan. Diberikan contoh, bukankah saya akan makan, hatinya akan mendorong, makan. Dan lafad kemudian tidak mengikutinya. Tidak ada orang makan mengatakan, saya pengen makan, berniat dengan tahu 1, tempe 2, kemudian tambah dengan ayam, bisa. Plus dengan sambalnya. Muncullah keluar rumusan, afdalud dahri bi faisil laili, kucipa wa kulifa wa ubina hatta karusa udanguhu. Fa idza bukhila faduriba unuku thalatha marat hatta utiha. Rawahu Syaikhan. Masya Allah. Afdalud dahri, dahar yang paling afdal bi faisil laili, dengan pais lele. Kucipa kasih kecap sedikit, wa kulifa kasihkan kerupuk, wa ubina tambahkan abon sedikit hatta karusa udanguhu, sehingga terasa udangnya. Fa idza bukhila, apabila kebukhilan, keselak, faduriba unuku, pukul punduknya thalatha marat 3 kali hatta utiha, sampai utah, muntah. Rawahu Syaikhan, diriwayatkan oleh 2 orang sepuh, orang Jawa dengan orang Sunda. Kolaborasi bikin rumusan makan yang enak. Hadis maudhu'. Jelas sampai sini? Jadi seperti itu. Ini punya dalil. Yang ketiga, golongan dari Malikiyah lagi. Jadi kalau ini Atba Ahmad untuk membedakan dengan Ahmadiyah. Atba Ahmad punya pendapat, ini punya pendapat, di sini pun Malikiyah ada pendapat lagi. Malikiyah yang lain, nah ini menengahi, ambil yang tengah-tengah. Seperti Imam Ahmad pernah mengambil yang tengah-tengah dalam kasus basmalah. Asy-Syafi'i gurunya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, enggak dibaca, hadzaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam Ahmad mengukur. Ini Imam Syafi'i guru saya hormati. Imam Malik gurunya guru saya hormati. Dengan penghormatan itu, saya tidak ingin miring pada salah satunya, sehingga tidak kemudian melahirkan hal-hal yang tidak nyaman pada keduanya. Maka saya pilih aja yang tengah-tengah. Saya silent aja. Sirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadisnya ini, dalilnya ini, turunannya ini. Maka pilih tengah-tengah. Ada sebagian dari Malikiyah yang kemudian menolak yang ini, sebagian condong pada yang tengah-tengah. Apa yang tengah-tengah itu? Yang utama itu tidak dilafazkan. Jadi utama di hati. Kecuali ada kasus, ini menurut saya bagus pendapat ini. Kecuali ada kasus yang menjadikan berniat itu sulit karena banyaknya was-was yang dihadirkan pada jiwa. Terganggu nih, susah. Maka kalau caranya tidak ada yang lain kecuali melafadzkan, maka dia boleh dilakukan. Pendapat yang sangat bagus. Tuh. Lihat apa nih ilatnya, sebab awalnya apa? Karena nanti al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu berdasar pada ilatnya. Kalau ilatnya masih ada, berlaku. Kalau nggak ada ilatnya, nah ini ada 2. Produk ijtihadnya tidak bisa gugur, tapi hukumnya pun bisa tidak berlaku.
Contoh, paling gampang begini. Contoh, ini memadukan keduanya. Zaman Nabi azan berapa kali? Awas, sekali. Baik. Tidak, zaman Nabi azan 5 kali dalam sehari. Ya, baik. Saya ganti sekarang soalnya. Zaman Nabi azan Jumat berapa kali? 1 kali. Azan Jumat zaman Nabi 1 kali. Kedua, zaman Utsman bin Affan azan Jumat berapa kali? 2 kali. Pilih mana? Ikut Nabi apa ikut Utsman? Ayo. Ayo. Pilih mana? Dua-duanya. Tuh, nggak bisa kita mengatakan begitu. Pilih Nabi, pilih Utsman. Utsman itu menantu Nabi. Menikah dengan buah putri Nabi. Yang satu setelah meninggal, menikah dengan yang satunya lagi. Sehingga disebut dengan Dzun Nurain. Orang yang punya 2 cahaya. Masya Allah. Sangat pemalu, disanjung oleh Nabi. Ini Utsman ini sangat pemalu. Malaikat Jibril aja malu dengan Utsman. Malaikat Jibril malu dengan Utsman. Ngobrol Nabi dengan Umar, tersingkap sebagiannya. Ya begitu datang Utsman, ditutup semuanya. Ya kata Umar, kenapa ditutup? Nah, kata Nabi, datang seorang yang sangat pemalu. Malaikat Jibril aja malu sama dia. Datang, dipuji. Hartawan yang sangat dermawan, banyak hartanya. Sampai sekarang masih ada asetnya. Dermanya banyak, segala rupa, segala rupa. Apa kemudian mustahil mengatakan sesuatu yang bid'ah, sementara namanya tercatat sebagai seorang ahli surga yang terbaik? Gimana bisa ahli surga bisa bid'ah? Hah? Tapi kan itu bid'ah yang dibenarkan Ustadz. Oh enak aja. Lihat baik-baik. Kalau sudah bid'ah ya bid'ah. Ya mari kita perhatikan. Sekarang teman-teman mesti bandingkan. Jangan sampai mudah kemudian menghukumi sesuatu. Lihat dulu ilatnya apa sebabnya. Ini yang Utsman menantu Nabi. Orang paling mulia dalam kalangan sahabat diantaranya. Disebut pemalu. Saking malunya malaikat Jibril pun malu terhadap beliau. Ya menantu Nabi menikah dengan 2 putri Nabi, 1 wafat menikah dengan yang lainnya, surga dijamin. Disebut bid'ah oleh orang yang bukan juga menantu Nabi. Belum terjamin surga, sahabat bukan, malaikat aja nggak malu lihat dia. Ya. Apa ilatnya? Ilatnya saat itu umatnya bertambah banyak. Zaman Utsman makin banyak. Sementara saat itu belum ada speaker. Soundnya mengandalkan Bilal yang azan. Bahkan sepeninggal Nabi, Bilal pun sudah tidak sanggup mengumandangkan adzan karena tersebut nama Nabi di dalamnya. Yang lain adzan, kadang-kadang suaranya nggak sekuat Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di KBP adzan. Ketika KBP adzan, apakah di Cihidung mendengar adzan ini? Tuh. Ayo sampai hidung awan nggak akan kedengaran karena emang nggak nyampe. Dia orang tuh bingung pada saat itu. Ini Jumat tadi mulai apa belum? Begitu datang ke Jumatan udah mau habis. Kok nggak ada yang azan? Oh nggak ada yang azan. Bukan nggak ada yang azan, Anda yang nggak dengar azan. Masalah kedua, jam belum ada. Patokan cuma lihat matahari. Kadang-kadang sebagian terhalang awan. Belum ada, nanam tongkat nggak kelihatan bayangannya. Sebetulnya udah Jumat apa belum? Ya kan? Apa yang terjadi kemudian? Setelah itulah Utsman radhiyallahu taala anhu berijtihad. Azanlah 2 kali. Yang pertama sebelum masuk waktu sholat untuk mengingatkan mereka siap-siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh siap-siap. Mau Jumatan, siap-siap. Yang kedua saat khatib naik ke atas mimbarnya pas di waktu Jumat. Azan 2 kali pada saat itu. Apakah salah? Tidak. Karena kebutuhan yang dibutuhkan saat itu beda dengan di zaman Nabi. Muncullah ijtihad. Sebabnya disebut dengan illat. Nah sekarang sebab yang menjadikan adzan 2 kali itu apa? Sebabnya karena suaranya nggak terdengar kepada banyak orang yang lain. Maka muncullah kemudian ijtihad adzan 2 kali. Benar tidak? Benar secara fikih. Dibenarkan secara syariat. Sekarang saya tanya, sekarang persoalannya soundnya sudah ada. Mic-nya sudah ada, bisa diatur. Bahkan ada yang melengking, toanya kuat sampai kedengaran. Ini itu. Sekarang ada lagi bahkan yang live, bisa ke handphonenya, bisa ke macam-macamnya, terdengar, bisa di set di jamnya. Masya Allah. Kadang-kadang kita sudah sholat, dia baru adzan. Kita ada waladhalin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, bayangin. Pernah kejadian begitu? Ada. Dan banyak lagi kita belum sholat, sana sudah adzan. Ada. Karena apa yang terjadi? Sholatnya di Bandung, settingannya Mekah. Tuh. Ah, ini persoalan kan? Ada nih. Nah sekarang kalau sudah ada begini, apakah masih boleh adzan 2 kali? Karena ilatnya sudah nggak ada.
Dan kaidah mengatakan al-hukmu yadulu ma'illati. Hukum itu berdasar pada sebabnya. Kalau sebab ada, hukum berlaku. Kalau tidak ada sebabnya, belum tentu. Nah ini, karena ijtihad gak bisa digugurkan dengan ijtihad yang lainnya. Jadi rumusan fikihnya, kalau ilatnya sudah tidak ada, maka yang paling afdal itu meninggalkan kemudian hukumnya pada saat itu. Walaupun kalau diamalkan itu tidak salah. Karena kaidah mengatakan ijtihad tidak bisa digugurkan dengan ijtihad yang lainnya. Nah yang paling menarik adalah, ini dia. Saya mau tanya pada Anda. Zaman Uthman, awas belum ada speaker. Zaman sekarang sudah ada? Bagus speakernya? Bagus. Utsman tinggal di mana pada saat itu? Mustahil di KBP, di Madinah. Di Madinah. Masjid paling utama di Madinah apa? Masjid Nabawi. Saya tanya pada Anda, di Nabawi sekarang kalau Jumat adanya sekali atau 2 kali? 2 kali. Sudah pernah ke sana? Belum tuh. Ini masalahnya yang begini. Mana orangnya? Ini nih. Nggak tahu tapi ikut-ikutan. Jainuddin. Ini masalah. Kalau sudah tahu katakan. Di Madinah 2 kali adzannya Jumat. Di Mekah? Saya baru dengar ada adzan Allahu a'lam. Allahu a'lam. Luar biasa. Di Mekah 2 kali adzan. Silakan. Saya bermohon pada Allah semoga dipercepat umrah, haji, kan? Nabung, usaha, ikhtiar, wujudkan sifat amin itu. 2 kali. Pertanyaan saya, kan mic-nya bagus di Mekah tuh paling bagus mic-nya. Bener, daham aja. Kedengaran? Dan bukan cuma di Mekah, sedunia dengar. Bayangin sedunia karena live. Parabola macam-macam. Imam mau ngimamin. Kedengaran? Bayangin, dalam di Mekah, di Bandung dengar. Itu kan mic-nya luar biasa tuh. Kebayang nggak? Dahamnya di mana? Di Mekah. Yang dengar orang Bandung. Itu kan kualitas mic-nya bagus. Terdengar soundnya, ditayangkan juga bahkan live. Nah, sekarang persoalannya kenapa adzannya masih 2 kali? Ya, apa orang Mekah bid'ah semua? Tanggung jawab tuh. Hati-hati di Saudi ada Syekh bin Bas, ada Syekh bin Utsaimin rahimahullah, kan? Ada Saleh Fauzan, ya ada Alu Syekh, ya masyaallah taala, ada para ulama-ulama besar. Apakah mereka pernah mengatakan jangan 2 kali bid'ah? Ayo hukum mati nanti di situ tuh. Ini tidak. Apa sebabnya? Banyak. Ilatnya ada. Apa diantaranya? Karena keutamaan sholat di Masjidil Haram itu 100.000. Di Masjid Nabawi itu 1.000. Kalau orang telat, sayang kehilangan 1.000. Sayang sekali. 100.000 banyak. Dan juga apalagi di Mekah ada orang tawaf. Makanya dibuat bin adzan yang pertama itu untuk mengondisikan yang tawaf supaya rapi dulu. Rapi gitu kan. Nah setelah itu kemudian yang datang dari jauh-jauh tuh. Yang datang. Adzan yang pertama supaya mereka diingatkan cepat. Bahkan kalau sudah penuh nanti ada SMS masuk otomatis ke handphone kita. Jangan merapat ke Masjidil Haram karena situasinya sedemikian padat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terutama musim haji sudah ada itu. Nah nanti kalau khatib naik ke atas mimbar sudah rapi yang tawaf semuanya, barulah kemudian adzan yang kedua. Ilatnya masih ada walaupun tidak sama dengan yang dulu. Apa yang tidak samanya? Kalau dulu orang makin banyak belum nyampe, kalau sekarang orang belum rapi di lokasi itu dan masih dalam keadaan ibadah. Yang kedua, khawatir kehilangan banyak pahala yang ada pada saat itu. Jelas? Nah sekarang kalau di luar Mekah, Kota Baru Parahyangan, bukan Mekah. Di luar itu, sholat di Ar-Rahman, nggak ada 100.000. Nggak ada 1.000. Berapa pahalanya sholat di sini? 1. Kalau berjamaah 27. Sekarang apakah pertanyaannya boleh Jumatan adzan 2 kali di sini? Baik. Nah, jadi masalah kan? Nah, lihat di sini, jangan dulu dipersalahkan. Lihat ilatnya. Orang berpikir sudah nggak perlu lagi adzan 2 kali karena kepentingannya sudah tidak ada. Cukup sekali saja. Cukup sekali kumandangkan sah. Ada yang berpikir 100.000 aja takut hilang 2 kali, apalagi yang 1. Apalagi yang 1. Kalau mereka di sana nggak dapat 100.000 masih bisa mampir di masjid lain dapat 1.
Kita di sini taruhannya cuma atu. Kalau nggak dapat ya nggak kebagian sama sekali. Makanya dari rumusan ini ada yang pakai juga. Ada yang pengen menghadirkan 2 kali adzan supaya menampung bagian-bagian yang lainnya. Ini maksud saya, ini contoh-contoh yang lain. Kita alihkan ke sini. Kondisi ini dipahami. Nih, ini fleksibilitasnya. Kalau ada was-was yang sangat sulit, amalan hati tidak memungkinkan menguatkan itu, lafadkan, silahkan. Kalau nggak sanggup dengan yang lain. Tapi kalau kemudian Anda sanggup dengan itu, nggak perlu dilafadkan karena asalnya nggak dilafadkan. Paham? Nah, jadi ini gambaran 3 ini kita menghormati karena ini ijtihad ulama yang kasus yang nggak muncul di masa Nabi. Kalau ada di masa Nabi selesai, nggak usah diributin, nggak akan ada fikih ikhtilaf, nggak akan ada karena Nabi mengatakan caranya bagaimana, nih caranya begini, sudah paham, lakukan, selesai. Kalau kata Nabi lafadkan, nggak akan ada pembahasan hari ini, tuntas. Saya pun langsung istirahat, nggak akan mampir ke sini. Itu kita bahas panjang-panjang sampai 2 jam lebih. Ya, sama. Kalau kata Nabi sudah, tidak perlu dilafadkan. Kondisikan, rasakan. Seperti Allah memfirmankan dalam Al-Quran. Rasakan saat akan sholat, kamu akan meninggal. Itu rumus di Al-Baqarah ayat 45-46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Siapa orang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, makanya kalau Anda pengen khusyuk, ada gangguan dan macam-macam, rasakan. Mungkin wafat saat itu. Mungkin wafat. Bahkan saat dipanggil itu pun sudah harus merasakan. Karena Anda tuh dipanggil. Begitu dipanggil, annahum mulaqu rabbihim. Mungkin dipanggil untuk bertemu dengan Rabbnya. Nih saya gambaran gini lah. Namanya siapa Mas? Riyad. Riyad apa Jeddah? Oh Riyad. Riyad. Riyad dipanggil Allah. Apa artinya? Kenapa lama menjawabnya? Namanya siapa Mas? Riyad. Riyad dipanggil Allah. Apa artinya? Apa artinya? Kalau gini, Adi dipanggil Allah. Apa artinya? Bagus, terima kasih. Jazakallah khair. Itu adab yang sangat tinggi kepada guru. Ya, kalau langsung dijawab, artinya meninggal, pulang saya. Sendiri nggak dijawab, begitu saya langsung dijawab itu kan. Memang kita nggak bisa memilih Mas Riyad ya. Bisa Anda duluan, saya belakangan, mungkin. Atau ditukar saya belakangan, Anda duluan, bisa terjadi, bisa. Atau memang mungkin saya duluan, bisa setelah Anda. Dah. Adzan panggilan. Yang panggil siapa? Allah. Ahmad dipanggil Allah. Kalau sudah seperti itu, maka dalam benak manusia cuma satu, pulang. Allah itu manggil kita setiap hari 5 kali. Mungkin kamu pulang hari ini. Kalau bukan subuh, zuhur. Ingat, udah punya bekal belum? Capek, jangan-jangan banyak-banyak numpuk dunia. Saat pulang gak dibawa. Ke alam kubur aja gak dibawa, repot. Cuma 2 meter, apa yang mau dimasukin? Rumah 2000 meter. Mau masuk ke alam kubur cuma 2 meter, apa yang dimasukin? Mobil terlampau banyak, nggak cukup. Masukin mobil, antum nggak dikubur. Ya? Repot tuh, gimana caranya? Diingetin, ayo, jangan banyak, apalagi maksiat, jangan banyak maksiat. Sekarang banyak video-video bagus tuh ya, Masya Allah. Kemarin ada yang bikin dari Maroko, ya kan? Orang yang mabuk-mabukan, maksiat. Tiba-tiba terlintas di benaknya, pengen sholat, masuk masjid. Bil mabuk, marahin orang. Oi, pengen sholat. Marah yang lain. Persis zaman Nabi ada yang begitu marah. Orang mabuk sini. Ini bukan tempatnya orang mabuk. Pengen sholat. Jangan ke sini. Ini kasih uang sana, mabuk lagi. Jangan ya. Si uang, pergi sana, pergi. Enggak, saya nggak pengen uang, saya pengen sholat. Imamnya bijak sekali, bagus. Jangan dimarahin. Zaman Nabi juga ada yang pengen pipis di masjid, Nabi nggak marah. Karena nggak ada toilet, pipis aja tuh siram. Ini mabok, masih pengen sholat. Banyak yang nggak mabok, nggak mau sholat. Dia mabok, pengen sholat. Tuh, mabok yang sesungguhnya adalah orang yang nggak mabok, dia nggak mau sholat. Dan yang lebih sesungguhnya lagi, sudah mabok, nggak mau sholat. Itu yang paling bahaya. Maka ketika dia mau sholat dibimbing, ya wudhu, dilihatin, ini benar. Cek videonya banyak sekarang beredar. Dibimbing wudhu dibetulin, nih salah yang ini benar begini. Sholat ditemenin sama imamnya, yang lain melihat, mabok sholat.
Akhirnya bahan diskusi. Mereka sibuk berdiskusi, yang satu sibuk beramal. Imamnya mimpin dengan ayat-ayat taubat. Baca Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Tobat. Nangis imamnya sambil mimpin. Ikhlas minta sama Allah, dibimbing supaya orang ini tersentuh untuk taubat. Ruku, sujud, bangkit lagi. Baca lagi. Begitu kemudian dalam rakaat pertama imamnya bangkit, baca ayat. Ini nggak bangkit-bangkit, sujud. Yang ngelihat itu yang nggak sholat, lihat orang mabok tuh kan. Makanya saya larang dari tadi, jadinya begini nih. Imam udah bangun, dia sujud aja gitu. Imam ini nggak percaya, saya bilang dari tadi. Itu kan capek-capek aja dia sendirian. Baik, imamnya terusin dengan cepat dia baca. Sampai tahiyat. Imamnya tepuk. Nyuruh bangkit, bangun. Ditepuk, nggak bangun. Makin jadi yang lihat tuh. Udah nggak bangun, ditepuk nggak bangun, capek percuma. Begitu digeser susah. Mulai penasaran apa yang terjadi. Begitu datang, digeser, jatuh. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita tidak tahu di sisi mana waktu dan tempat kapan kita wafat. Demikian Quran surah 31 ayat 34 menginfokan. Tapi kita bisa memilih apakah wafat dalam keadaan taat atau wafat dalam keadaan bermaksiat. Kita tidak tahu kapan kita wafat, tapi kita bisa memilih dalam keadaan apa diwafatkan oleh Allah. Maka dari itu kata para ulama, dawamkan perbuatan amal saleh, dan jika Anda terfikir berbuat maksiat, bayangkan akan diwafatkan pada saat itu. Selesailah kemudian, kalau sudah seperti ini, tenang. Makanya, yang ini mengatakan, kalau Anda pengen khusyuk, pengen tenang, ayo rasakan, mungkin akan wafat saat itu. Bayangkan, udah dipanggil mungkin wafat. Jalan, baik ke masjid. Wa annakum ilaihi raji'un, begitu takbir terbayang. Ya, tuh, sampai ke atas, nengok begini tuh. Lu wafat belum tuh? Oh enggak, maaf ya. Saya khawatir aja tiba-tiba kejadiannya berlaku gitu. Coba memastikan jangan-jangan kejadian nanti viral. Seorang di pengajian Ustaz Al-Hidayah ditepuk tidak bangun lagi. Masya Allah. Ternyata husnul khotimah, viral kisahnya. Ya. Alhamdulillah bangun lagi. Alhamdulillah. Nah ini, jadi itu yang kita hadirkan dari awal. Kalau itu bisa, maka itu yang paling utama tanpa harus melafadzkan. Kesimpulannya satu. Pertama, melafadzkan niat itu bukan niat, tapi hanya membantu menguatkan niat. Jadi bagi yang mengamalkan melafadzkan, usolli dan sebagainya, mohon maaf, jangan dipahami lafadz itu sebagai niat. Yang kalau tidak usolli, tidak sah sholatnya. Itu salah cara berpikirnya, keliru. Karena melafadzkan itu bukan niat. Jadi kalau Anda bermakmum di belakang imam yang tidak usolli, jangan disimpulkan imamnya tidak sah sholatnya. Imamnya, kemudian mulai menghadap kiblat, lalu bertakbir, Allahu Akbar. Menyimpang, tidak usolli. Kenapa? Karena umumnya tidak berkata saya akan sholat. Dia cuma berkata Allahu Akbar. Usolli itu kan saya akan sholat. Dia tidak berniat tuh, tidak usolli. Dianya Allahu Akbar. Dia lupa kalau sholat dibuka dengan kalimat Allahu Akbar. Niatnya di dalam hati. Siapa yang bilang? Nabi yang menyampaikan itu. Contohnya Imam Asy-Syafi'i bahkan menuliskan dalam kitabnya. Jadi begitu mengatakan Allahu Akbar, hatinya mengiringi dengan niat. Jelas? Yang kedua, lafadz ini sebetulnya tidak diatur dalam kalimat-kalimat yang khusus. Ya, kenapa? Karena dikaitkan dengan ibadah yang dikerjakan. Karena itu sepanjang lafadznya ada untuk menguatkan, silahkan. Makanya orang Arab pakai bahasa Arab. Sholli fardhas subhi. Ya kan? Rak'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Arab. Di hatinya juga begitu. Jelas ya? Nah, tidak ada lafaz yang khusus. Jadi kalau Anda nanti yang misalnya berbeda pendapat dengan yang ini, mengatakan itu kan lafaznya tidak ada dari Nabi. Emang nggak ada. Mau dicari sampai kiamat kurang 2 hari juga akan ketemu. Nggak akan ketemu. Karena lafaz ini dibantu menguatkan niat. Taat itu dihadirkan sesuai dengan kondisinya. Apa yang di hati itu yang dikeluarkan. Bahkan kalau Anda ingin ucapkan dalam bahasa Indonesia pun sah. Karena belum masuk sholat. Sholatnya dibuka dalam takbir. Niatnya di hati. Anda ingin kuatkan. Duh Gusti, ya, abdi badai salat subuh 2 rakaat. Nyuhunkan khusyuk ya Allah sebagai makmum lillahi ta'ala. Allahu Akbar, hati mengikuti, kemudian bertakbir.
sah salatnya. Jangan katakan itu tidak sah karena nggak pakai usolli. Oh, itu bahasa Arabnya usolli. Kan fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Paham di sini? Jadi kalau kita menguasai banyak bahasa juga enak, gitu kan? Bahasa Arab kuasai, bahasa Indonesia pahami, bahasa Inggris itu kan kuasai, bahasa Jepang, bahasa Sunda, hebat. Di terjemahan bisa berbagai bahasa. Die hard, hesepae. Die hard tu can pae kene. Die hard 3 tu pae. Misalnya. Kalau pakai bahasa Indonesia kan nggak enak, gitu kan? Itu biasanya kan banyaklah, tapi juga tidak semua amalan, tidak semua amalan menggunakan bahasa lokal, nggak bisa. Sholatnya kalau sudah masuk takbir nggak boleh pakai bahasa selain Arab, nggak bisa. Karena itu langsung diberi petunjuk langsung dengan lafadznya, bahasa nabinya. Awas, bahasa nabinya, lihat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti melihat saya salat. Bagaimana caranya? Saat dimulai dari awal sampai akhir ikuti Nabi. Di luar kasus yang terjadi pada zaman Nabi, silahkan di luar sholat, boleh. Tapi dalam sholat, tidak. Karena semua bacaan mesti sama dengan Nabi. Jangankan Anda mengucapkan dalam bahasa yang lain, diterjemahkan pun nggak boleh. Nggak boleh, awas. Sekarang banyak yang kreatif tuh. Itu dosa tuh. Penerjemahnya, orang sholatnya, macam-macamnya. Ini ada imam sholat, sampingnya penerjemah. Bayangkan. Apa Allah nggak paham dengan bacaan Anda? Yang lain bisa. Kenapa cuma Anda yang nggak paham dengan bacaan itu? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bayangkan. Saya nggak kebayang kalau yang nggak bisa bahasa Indonesia dibawa ke daerah pedalaman di Sunda, diterjemahkan sama Sunda. Allahu Akbar, Gusti Anu Agung. Betawi yang nggak bisa bahasa Indonesia, Allahu Akbar, Tuhan gua gede. Kacau ibadah itu, dan itu nggak benar. Itu nggak benar. Hilangkan coret yang seperti ini. Paham seperti ini? Kesimpulan yang pertama, apakah melafadzkan niat bagian dari niat? Bukan. Melafadzkan niat itu bukan niat. Melafadzkan niat untuk menguatkan niat. Kalau tidak melafadzkan, apakah sah salatnya? Sah salatnya. Kalau tidak berniat tapi melafadzkan, apakah sah salatnya? Mustahil. Bagaimana bisa melafadzkan kalau nggak ada niatnya? Ini belum lihat sudah menyimpulkan hukum. Yang ini menyimpulkan hukum pada sesuatu yang kita tidak pahami. Di pertanyaan yang salah itu melahirkan jawaban yang seperti ini. Pertanyaannya sudah keliru, kalau orang salah nanya nggak usah dijawab. Saya ulang, apakah ketika tidak melafadzkan sah salatnya? Sah salatnya. Apakah kalau tidak berniat kemudian kita melafadzkan sah salatnya? Tidak. Sah salatnya, mustahil seseorang melafadzkan kalau tidak berniat. Cerna dengan baik. Cerna dengan baik. Cerna. Jangan tersesat walaupun di jalan yang benar. Ya. Awas. Hati-hati. Hati-hati. Itu pertanyaan kurang tepat. Karena mustahil orang melafadzkan kalau nggak ada dalam hatinya. Semua yang dilafadzkan itu ada dalam hati. Akad nikah karena ada gejolak di hati keluar dalam bentuk lafadz. Ankah tukah saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan putri saya bernama si Fulanah binti Fulan dengan mas kawin misalnya gelang emas sebesar 2 kilo dibayar tunai. Ya? Dijawab. Ya. Saya terima nikahnya saya terima nikahnya si Fulanah binti Fulan dengan mas kawin yang bersangkutan ya, atau dengan mas kawin yang tersebut dibayar ngutang misalnya. Atau bayar tunai. Itu kan di hatinya, keluar dalam bentuk lafadz. Sama syahadat juga begitu. Begitu disebutkan di lisan, tembusnya kan ke hati. Dari hati yang paling dalam, aku menyampaikan apa yang aku rasakan. Ya, kita sampaikan cinta kita bersama di dalam lisan dan kita tuliskan dalam buku kita, nikah kita yang jadi pegangan. Jadilah BPKB, buku pernikahan kita berdua. Catat. Itu. Luar biasa. Apa hubungan dengan niat? Cari aja. Kesimpulan 1. Kesimpulan yang kedua, apakah seorang kalau jadi imam dia tidak melafadzkan, boleh kita bermakmum di belakangnya? Boleh. Boleh kita protes? Ya, boleh aja kalau nanya, gitu kan?
Boleh. Yang tidak boleh itu protes dengan cara kemudian menjelekkan atau yang lain. Kalau makmumnya di belakang imam yang melafadzkan niatnya, boleh? Oh, kenapa jadi pelan? Boleh. Imamnya melafadzkan sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ya imaman lillahi ta'ala. Anda bermakmum di belakang, boleh tidak? Boleh. Apa yang salah? Apa yang salah? Ya, boleh, silakan. Anda beda pendapat, boleh. Tapi Anda mesti tahu yang beda pendapat dengan Anda pun punya dalil. Kita hormati dalilnya. Hormati dalilnya. Kalau Anda merasa saya nggak tentram Ustaz, belajar dulu supaya tentram. Dalam rangka belajar itu, sholatnya mungkin cari dulu di tempat lain. Dengan imam yang tidak melafadzkan. Setelah paham pelajarannya, silahkan kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu bukan makmum di belakang orang yang melafadzkan. Maksudnya kembali ke jalan yang benar dengan pemahaman yang benar. Kalau ada yang begini, dalilnya ada, tenang. Kalau yang begini dalilnya ada, tenang. Ya, zuhur imam dilafadzkan, tidak dilafadzkan, benar. Yang salah yang tidak sholat atau sholat yang tidak berniat. Itu salah. Jelas? Kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, ada 3 pendapat tentang persoalan niat yang dilafadzkan ini. Yang pertama, itu mutlak membolehkannya dalam keadaan waswas atau bukan. Ini kelompok yang tadi kita sebutkan. Yang kedua, menolak secara mutlak sampai tidak mengamalkannya karena dasar kekhawatiran kalau itu menyalahi apa yang Nabi ajarkan. Kemudian yang ketiga, itu dalilnya juga sudah ada. Yang ketiga adalah mengambil yang pertengahan. Kalau saya pribadi, saya condong yang ketiga ini. Tapi saya nggak bisa paksa antum. Kalau dalam fikih itu ada muqaranatul madzahib, perbandingan antara madhab. Kemudian diambil suara yang paling kuat, rajih. Nah, prosesnya disebut dengan tarjih. Mana yang paling kuat? Kalau saya pribadi, saya melihat ini yang paling kuat, bagian terakhir ini. Jadi, pertama, kembalikan dulu ke awal, ke dasar, tanpa harus melafadzkan. Jadi begitu kemudian antum amalkan. Nah, kalau ada perasaan kurang nyaman, praktek rumuskan Qurannya dipakai. Rasakan akan meninggal. Kemudian ta'awudz, baca 3 surah yang terakhir. Mu'awadzat ats-tsalaats, 3 perlindungan, surah perlindungan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu dianjurkan, silahkan. Ya, bahkan Nabi katakan, bahkan Quran langsung ayatnya. Ya, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari setan. Kalau ada waswas, awas. Fa imma yanzaghannaka minhum naz'un, kalau ada bisikan-bisikan yang membuat kita was-was susah, fasta'idz billah, berlindung kepada Allah. Bisa dengan ta'awudz, bisa dengan membaca surat perlindungan, bisa. Ya, silahkan. Antum misalnya baca ayat kursi boleh enggak? Kalau bagian dari perlindungan boleh minta. Mohon. Antum enggak bisa berdiri sambil duduk baca ayat kursi, ya. Belum juga kuat, lempar sekalian dengan kursinya, kan? Terus dan seterusnya. Kuatkan maksimal, rasakan akan wafat, ya. Nah, kalau kemudian nggak susah, nggak bisa ini itu harus diucapkan misalnya untuk menguatkan niat, maka silahkan ini ada pendapatnya untuk diamalkan. Ini yang saya kira termasuk pembahasan yang kita bisa utarakan. Kalau sudah begini, nggak usah dibahas lagi. Apalagi yang paling tidak menyenangkan adalah yang nggak ikut kajian pun ikut bahas di komen-komen, terus berselisih lagi. Wah, ini bukan bermanhaj salafus saleh. Oh, ini manhajnya rusak. Ini menyimpang. Ini ketentuan begini. Sudahlah, akhi, mau sampai kapan begitu? Sudah, kita perbaiki diri saja dengan baik. Jangan sampai dapat pahala tapi dihilangkan lagi. Kasihan. Bahkan yang paling berbahaya itu sudah punya pahala, pahalanya hilang, dosa orang diambil juga. Itu muflis, ada hadisnya. Kalau saya sih tidak ada masalah. Kalau ada yang kurang tepat, saya kan pribadi yang sangat terbuka. Sampaikan aja langsung, saya perbaiki kalau memang itu keliru. Kalau dia bikin status nggak ada ujungnya. Kalau pengen diskusi, silahkan datang. Kalau cuma kesalahan disampaikan di jamaah Anda, tapi Anda nggak pengen diskusi, ya susah kalau begitu. Ustadz itu menyimpang, jangan diikuti, begini. Oh, saya ajak diskusi nggak datang. Gitu kan? Saya tawarkan duduk, nggak mau. Gitu kan? Semaunya apa? Saya ajak minum teh, nggak mau. Saya tawarin umroh juga nggak mau. Semaunya apa gitu kan? Nah, itu kan susah kalau begitu. Ya sudahlah gitu kan, saya mah apa tuh. Ya. Ya, kita doakan saja, sudah doakan. Dan Anda jangan ikut-ikut mencela, saya jangan mencela. Kenapa Anda mencela? Nggak usah dicela, sudah nggak usah dicela. Kita saling memaafkan saja, kita maafkan. Kalau dosa kan tahu masing-masing. Gini, memaafkan itu nanti Allah akan lapangkan hati kita, nggak akan difikirkan lagi oleh kita. Jadi kalau kita sudah maafkan, ditutup oleh Allah apa yang kaitan kita dengan dia. Jadi kita tuh dilapangkan, nggak mikirin dia. Tapi sebelum dia minta maaf, maka terus akan menyelimuti perasaan dia dan terus menggulirkan dosa dalam dirinya. Jadi kalau Anda berselisih dengan orang, maafkan aja, nggak ada ruginya memaafkan orang itu. Sebelum dia minta maaf pada Anda atau bertobat kepada Allah, maka dosanya terus mengalir sampai kembali kepada Allah. Kalau Anda sudah nggak ada kaitan lagi, dia nggak ada ruginya.
Nah, maka dari itu sudah, buka hati, wal afina anin nas, maafkan. Saya pun tidak akan marah, gak apa-apa. Kalau benar kita koreksi. Dan jangan mau kita kemudian mempertahankan kesalahan. Itu gak bagus. Mempertahankan kesalahan sama dengan menutupi kebodohan yang memang sudah tampak. Ya, sudah mau apa lagi, capek, perbaiki. Dan jangan malu. Ya, Allah menyukai orang yang salah tobat dibandingkan dengan orang soleh yang terus merasa benar. Ya, jelas kalimatnya? Baik, maka teman-teman sekalian, itulah awal pembahasan kita dalam rangkaian fikih ikhtilaf pada pembahasan bab salat. Ini baru bab pertama dari 27 pembahasan yang mungkin kita akan uraikan. Sekaligus juga ini menjadi penutup kajian kita di Kota Baru Parahyangan. Teman-teman sekalian, ini terakhir saya ketemu Anda di sini. Saya mungkin tidak akan ke sini lagi. Saya tegaskan pada panitia, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ada tempat-tempat lain yang harus dibagi. Jadi mungkin boleh jadi saya nggak ke sini lagi ya di tahun ini. Tahun ini karena ada tempat lain di tahun ini yang harus saya kunjungi. Tahun depan baru kemudian kita susun kembali ya untuk menyesuaikan dengan jadwal yang telah ada. Saya kira itu apa yang saya sampaikan. Kalau ada benar silahkan diikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Kalau salah itu kesalahan saya pribadi. Ya maafkan saya. Semoga kita saling mendoakan. Allah mengampuni dosa kita semua. Dan saya dapat informasi ini teman-teman sekalian. Masya Allah ini luar biasa. Semangat kita untuk belajar. Allah yang menggerakkan Anda. Hanya mungkin sebagian kita perlu bersinergi. Ini katanya pengen diluaskan untuk difasilitasi. Sehingga antum di dalam enak mungkin nyaman. Tapi di luar kadang-kadang kan terasa dingin. Ya kan? Di bawah rumput-rumput yang macam-macam itu ada rencana saya kira masjid katanya ingin menutup dengan apa gitu alas ya, coba kita bantu kalau ada rezeki kita lebih kita sampaikan dan mudah-mudahan kita menanam pahala di tempat ini insyaallah ya. Sekira itu saja, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. La'fu minkum. Yang terakhir sebelum saya tutup dengan salam, insyaallah bulan depan sudah akan dimulai untuk program At-Taisir Learning Center untuk yang program bacaan Quran dan hafalan Quran dengan metode At-Taisir insyaallah. Silahkan merapat pada tempat yang terdekat dari pusat yang telah ditetapkan oleh kami. Ada perwakilan di 34 provinsi dan 19 negara selain di Indonesia. Insyaallah nanti akan diteruskan bulan depan kita akan mulai itu semua. Semoga Allah mudahkan. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.